Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Belajar Dasar Channel. Kali ini kita akan belajar matematika ya, yaitu materi denah dan skala. Nah, bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk tekan tombol like dan juga tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan materi-materi berikutnya. Nah, langsung saja kita akan belajar mengenal denah. Nah, dalam materi mengenal denah ini ya, yang pertama ada pengertian denah, kemudian yang kedua ada membaca denah sederhana, yang ketiga menggambar denah, dan yang keempat menentukan rute perjalanan. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, ada pengertian denah. Denah adalah gambar yang menunjukkan letak kota, jalan, dan data lokasi lain. Kemudian, fungsi dari denah adalah untuk memudahkan kita dalam menemukan lokasi suatu tempat. Bisa dipahami ini ya. Kemudian yang kedua, kita akan belajar membaca denah sederhana ya. Nah, sebelum membaca denah sederhana, kita harus paham dulu arah mata angin. Nah, ada 8 arah mata angin yang biasa kita temui ya, di denah, di peta, atau di kompas ya. Yang pertama ada utara, kemudian ada selatan, ada timur, ada barat, kemudian di antara utara dan timur ini ada timur laut, di antara timur dan selatan ini ada tenggara, kemudian di antara selatan dan barat ini ada barat daya, kemudian di antara barat dan utara ini ada barat laut. Nah, bisa dihafal ini ya. Untuk arah kanan ya, dari kita arah kanan kita itu ada timur, kemudian di kiri kita itu ada barat, dan di atas itu ya ada utara, dan di bawah itu ada selatan. Nah, kemudian kita bisa membaca denah sederhana ya. Misalkan jika ada sebuah denah seperti ini dilengkapi dengan arah mata anginnya. Misalkan pertanyaannya, di manakah letak SDN 1 Maju? Nah, perhatikan ya. SDN 1 Majunya di sini ya. Kita bisa lihat ada beberapa bangunan di sekitar SDN 1 Maju. Ini bisa kita gunakan untuk menunjukkan letak dari SDN 1 Maju. Di sebelah barat itu ada rumah sakit, dan sebelah timur ada toko baju. Nah, jadi untuk letak SDN 1 Maju ini adalah di sebelah timur rumah sakit, ya, dan di sebelah barat toko baju. Kita pahami ini ya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, di manakah letak toko roti? Nah, kita cari toko roti ya. Nah, toko roti ada di sebelah barat. Nah, kemudian kita lihat bangunan yang ada di sekitar toko roti ya, kita gunakan untuk menunjukkan toko roti. Nah, jadi di sebelah timurnya toko roti ini ada rumah sakit, dan di sebelah selatannya toko roti ini ada rumah Siska. Jadi kita bisa menunjukkan letak toko roti dengan bantuan bangunan yang ada di sekitar toko roti. Nah, jadi jawabannya adalah di sebelah barat rumah sakit dan di sebelah utara rumah Siska. Ya. Rumah Siska di sini dan toko rotinya di atasnya, yang menunjukkan arah utara, dan rumah sakitnya di sini dan menunjukkan arah baratnya itu ada toko roti. Bisa dipahami ini ya. Kemudian misalkan ada pertanyaan lagi, rumah Siska berada di sebelah titik-titik kantor pos. Nah, perhatikan ya, jika ada soal seperti ini ya, titik-titik kemudian kantor pos atau titik-titik bangunan yang lainnya, maka yang jadi acuan adalah bangunan yang terakhir ini disebutkan ini ya, yaitu kantor pos. Maka kita lihat kantor posnya. Nah, kantor pos ini akan menjadi acuan letak rumah Siska. Nah, rumah Siska di mananya kantor pos? Perhatikan di sebelah kiri ya, di mana kiri itu adalah barat ya. Jadi rumah Siska itu berada di sebelah barat kantor pos. Berarti jawabannya adalah sebelah barat ya. Rumah Siska berada di sebelah barat kantor pos ya. Jadi pahami ini ya. Selanjutnya yang ketiga itu ada menggambar denah. Ada langkah-langkah dalam menggambar denah ya. Yang pertama itu kita tentukan dulu titik acuan sebagai patokan ya. Biasanya kita pilih tempat yang dikenal banyak orang. Misalnya masjid, kantor pos, rumah sakit, sekolah, pasar, dan sebagainya ya. Kemudian yang kedua, menentukan arah titik acuan pada bidang gambar ya, yaitu 8 arah mata angin tadi. Kemudian yang ketiga itu menggambar letak tempat yang dimaksud dari titik acuan. Nah ya, langsung saja kita akan menggambar sebuah denah. Misalkan ada pertanyaan seperti ini. Perhatikan keterangan berikut. Rumah Mira terletak di sebelah selatan Jalan Kenanga menghadap ke utara. Dua rumah di sebelah timur rumah Mira adalah kantor pos. Rumah Lilin terletak di sebelah utara Jalan Kenanga menghadap ke selatan. Rumah Lilin berhadapan-hadapan dengan rumah Mira. Di samping kiri rumah Lilin ada lapangan. Berdasarkan keterangan di atas, buatlah denah letak rumah Mira dan Lilin. Nah, perhatikan langkah pertama ya, untuk membuat denah kita tentukan dulu titik acuan ya. Kita buat titik acuannya rumah Mira. Kemudian yang kedua kita tentukan arah mata anginnya ya, arah titik acuannya. Kemudian setelah itu kita lanjutkan ini ya,
rumah Mira terletak di sebelah selatan Jalan Kenanga. Nah, berarti rumah Mira ini terletak di selatan Jalan Kenanga. Nah, berarti Jalan Kenanga itu ada di utaranya rumah Mira. Berarti letaknya di atas ini ya, yaitu Jalan Kenanga. Menghadap ke utara. Pas ya. Dua rumah di sebelah timur rumah Mira adalah kantor pos. Karena rumah Mira menghadap ke utara, maka arah timurnya sebelah kanan ya. Jadi, rumah pertama, rumah kedua adalah kantor pos. Nah, saya kemudian rumah Lilin terletak di sebelah utara Jalan Kenanga menghadap ke selatan. Nah, rumah Lilin berada di utara jalan ya. Berarti di atas ini. Kemudian rumah Lilin berhadapan dengan rumah Mira. Nah, pas ya, rumah Lilin berhadapan dengan rumah Mira. Selanjutnya, di samping kiri rumah Lilin ada lapangan. Nah, perhatikan, karena rumah Lilin ini menghadap ke selatan, berarti samping kirinya adalah arah timur, ya. Jadi, lapangannya berada di samping sini. Nah, bisa dipahami ya. Bisa ya untuk menggambar sebuah denah. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada menentukan rute perjalanan. Rute perjalanan adalah arah yang dilalui seseorang saat menuju ke suatu tempat tertentu. Misalkan ya ada sebuah denah seperti ini. Kemudian kita disuruh menentukan rute rumah Siska ke sekolah. Nah, perhatikan rumah Siska ke sekolah. Nah, perhatikan ya. Dari rumah Siska ke arah timur melalui jalan Semangka. Di pertigaan jalan belok ke utara melalui jalan Jambu. Sesampainya di perempatan jalan belok ke arah timur melalui jalan Mangga. Melewati rumah sakit dan kantor pos. Sekolah terletak di kiri jalan sebelah timur kantor pos. Nah, bisa ya untuk menentukan rute perjalanan. Nah, sampai di sini dulu video kali ini. Jika ada pertanyaan atau yang kurang jelas bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.